tentang aku, eh lulusan 91 seperti telah dijelaskan, anaknya suka outdoor, sangat menyukai kultur Indonesia, lalu penyuka film, senengnya berjemur karena pengen coklat, biar kayak Indonesia beneran, suka acting, suka musik, suka nari, suka traveling. Perjalanan pekerjaan aku di korporasi itu dari 97 sampai 2017. Jadi itu persis setelah aku lulus, aku memulai karir aku di corporate. Aku pernah di FMCG, pernah di musik sebentar 1 semester, lalu pernah di kurir logistik, pernah di financial industry, uh, pernah juga di PR agency, pernah di media, dan pernah mencicipi di salah satu high profile fashion brand gitu. Nah, sejak Oktober 2017 sampai hari ini aku freelance. Semuanya sih nggak jauh-jauh dari dunia komunikasi ya. Semuanya pasti bersentuhan dengan komunikasi, dengan eh, kreativitas gitu. Bahkan kebetulan kemarin dalam perjalananku, aku juga eh, ini kalau yang ini sih lebih kepada apa yang dilakukan ketika masih masih S1 ini kegiatan ketika masih menyelesaikan komunikasi, masih nge-MC karena aku pernah siaran, terus aku sekarang suka jadi host atau narsum, sudah pernah juga diminta Prof. Iga tahun lalu. Lalu eh, aku suka juga memberikan training yang lebih kepada basic communication. Aku memang kepengen apa ya, karena aku melihat basic communication itu sesuatu yang kayak penting nggak penting, tapi sebenarnya menurut aku penting. Orang perlu mengerti dasarnya bagaimana berkomunikasi, karena pada intinya berkomunikasi itu tidak mudah. Eh, aku suka acting, jadi sejak 2012 sampai sebelum pandemi, aku aktif di salah satu grup yang namanya Indonesia Kita, yang digagas oleh Pak Butet Kartarejasa, almarhum Pak Jaduk, sama Agus Nur. Suka fashion, suka macam-macam. Itu kira-kira tentang aku ya teman-teman. Nah sekarang aku langsung masuk aja ya Prof ya untuk ini ya, untuk materinya. Sederhana aja sih yang aku siapin buat teman-teman karena aku lebih kepengen ngedapetin kira-kira teman-teman sendiri ngelihat industri kreatif kayak apa gitu. Menurutku lebih seru kalau kita bisa diskusi karena dari situ mungkin kita akan lebih banyak yang bisa kita gali gitu loh berkaitan dengan kayak apa sih sekarang sebenarnya gitu. Eh, apa yang dimaksud kreatif tuh kayak apa dan apa sih opportunity-nya di sana gitu. Karena menurut aku kreatif industri di saat aku S1 dengan kreatif industri hari ini itu udah nggak nggak ada mirip-miripnya deh gitu. Ya mungkin paling dasar-dasarnya aja yang mirip, tapi in overall menurut aku udah udah sangat berbeda gitu. Sebentar nih kenapa jadi ininya hilang. Uh, Bentar. Oke. Tadinya aku mau memberi judul, aku dikasih PR-nya sama Prof. Iga adalah sebuah pertanyaan yang bunyinya, eh, ini kelihatan nggak? Oh, Mbak Ola nggak kelihatan. Oh, bentar, aku ulang. Share screen. Oke. Kalau sekarang kelihatan? Kelihatan. Oke. Sekarang dikasih PR-nya gini, pertanyaan apakah creative industry an exploration or an exploitation gitu kira-kira. Kita pakai pembukaan dulu, pakai prolog dulu, kita ngomong by definisi gitu ya. Aku ambil ini summary definition aja secara general term. Sekarang tuh ada creative industry itu sektor ini sering di-refer sebagai creative dan cultural industries atau creative and digital industry, jadi dikaitkan dengan pertumbuhan digital, dunia digital, atau creative industry yang lebih mengarah ke creative economy gitu.
Nah, eh, kalau dilihat lagi definisi creative industry sendiri secara umum, itu katanya is a range of economic activities that are concerned with the generation and commercialization of creativity, ideas, knowledge, and information. Ini memang sudah yang paling umum dan apa ya, masih coba digali oleh banyak pihak. Sebenarnya nih bagaimana sih mau mau merangkum seperti apa kreatif industri sekarang, apalagi dengan digitalisasi gitu. Nah, term kreatif industri sendiri ini sebenarnya udah didengung-dengungkan tuh hampir 20 tahun yang lalu gitu. Cuma ini memang lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal yang berbau cultural gitu. Jadi waktu itu yang lebih identik dengan industri kreatif itu orang kalau udah menyebut teater, dance, music, film, visual art gitu ya. Atau yang lebih sifatnya cultural yang heritage gitu. Itu yang lebih dikaitkan dengan creative industry. Lalu uh, ada evolusi dan ada revolution. Itu yang terjadi di dunia ini. Evolusinya manusia, kalau kita ngomong evolusi itu ya manusia dari kita tadinya katanya makhluk primata sampai akhirnya sekarang apa ya namanya jadi manusia yang utuh berpakaian dan segala macam itu kita ngomong evolusi. Tapi yang lebih seru lagi, aku melihatnya juga ada satu revolusi yang menarik yang sekarang adalah bahwa everything is on the palm of your hand gitu loh. Semuanya tuh ada di genggaman tangan gitu dan itu gila banget kalau way back then 25 tahun yang lalu ketika aku masih kuliah nggak kebayang eh, apa alat komunikasi itu hanya kalau nggak berawal dari satu arah, lalu pun bisa interaktif itu aku baru ngalami ketika aku bekerja. Jadi baru ada handphone itu waktu aku kerja pertama kali. Waktu aku kuliah sampai selesai, itu bentuk komunikasi itu satu arah, which is waktu itu kita mengenal ada namanya pager gitu loh, untuk berkomunikasi ya. Nah, lalu kemarin kita lihat deh gitu. Nah, over the decades, lebih gampang nih motretnya uh, evolusi atau revolusi itu tadi terjadinya adalah di dunia yang dikaitkan dengan musik dan film dan seni gitu ya. Kalau tahun 70-an ada semuanya itu bertemakan world peace gitu ya. Grupis-grupis, hippies gitu. Kemudian 80-an udah lebih bahagia dunianya. Mulai apa ya lebih lebih udah nggak ngomongin war lagi gitu. Kalau 70 tuh masih agak kental bahwa semua orang memperjuangkan seni itu dikaitkan dengan keadaan yang masih ada mengalami peperangan. Lalu 80 tuh kalau nggak salah peperangan udah makin minim, jadi orang udah lebih happy musik-musiknya. Very colorful, warnanya dan segala macam. Tapi balik lagi industri kreatif ya, ya lebih masih masih sangat konvensional gitu. Bahkan kalau pada waktu itu mungkin yang sudah mulai ada kayak graffiti-graffiti gitu ya, tapi belum menjadi sesuatu yang apa ya, yang nggak ada tuh istilah viral atau apa karena semuanya bentuk komunikasi yang ada tuh mediumnya semua itu masih searah aja gitu, belum ada yang interaktif. Masuk ke 90-an, makin seru lagi, terutama kalau kita ngikutinya di perkembangan industri kreatif di dunia musik gitu ya. Um, Makin banyak, jadi gini, kalau tadinya kebanyakan alat musik yang kalau di dunia musik tuh kebanyakan alat musik itu masih belum banyak memakai teknologi, 90 makin banyak teknologi yang dipakai. Lalu masuk ke tahun 2000 itu makin uh, makin makin ada porsinya buat musik yang uh, dihasilkan dari alat-alat musik atau boleh dibilang sudah makin kita belum pakai terminologi digital banyak sih pada waktu itu ya, tapi
kita lebih menyebutnya lebih banyak bunyi-bunyian tuh dihasilkan dari elektronik. Paling kelihatan tuh shiftingnya itu adalah di dunia kreatif yang berbau seni. Itu yang paling bisa kita memotret perkembangan dari selama dekade. Yang paling juara adalah ketika 2020, menurut aku ini titik yang sangat luar biasa ketika dunia mengalami pandemik gitu loh. Mendadak ada seseorang yang nggak tahu asalnya dari mana. Hari ini nih, entah dia itu anaknya siapa, tapi dia bisa punya 20 juta follower gitu ya. Eh, aku rasa teman-teman familiar deh dengan sosoknya gitu, Atta Halilintar. Dua suku kata namanya aja gitu ya, dua kata namanya aja apa siapa gitu ya. Sementara di masa-masa sebelumnya karena komunikasi itu lebih banyak satu arah, tokoh-tokoh di industri mereka yang berada di industri kreatif tuh gak seterkenal sekarang. Itu yang paling signifikan terasa over the decades-nya. Nah, lalu hidup kita makin terdisrupsi karena ini sudah mulai terjadi di 2000-an lah ya, 2000 sekitar 5 tahun yang lalu ini udah makin kerasa di mana tadinya kita kalau segala sesuatu tuh mulai berpindah dari aktivitas offline menjadi online, terutama untuk yang sifatnya consumption. Kehadiran kayak Zalora, Lazada, Elevenia, ya, di mana kita bisa membeli barang-barang secara online tanpa harus datang ke fisik tokonya. Lalu kita masuklah ke era Facebook, kemudian Pinterest, kemudian Instagram, bisa ngobrol free pakai WhatsApp, lalu juga alat transaksi juga makin mudah, tidak harus punya rekening di bank, bisa membayar dengan tanpa uang tunai. Lalu kita masuk lagi ke masa di mana kita bisa menyaksikan video atau film atau bahkan musik di handset kita gitu. Sampai akhirnya masuklah lagi kita ke munculnya apa namanya platform-platform seperti Gojek yang waktu itu sempat Gojek tuh bener-bener fiturnya tuh urusan apa aja bisa pakai Gojek. Mau bersihin rumah, mau salon, mau apa sih waktu itu sampai ada beberapa yang akhirnya dihilangkan karena memang tidak efektif gitu ya. Jadi di situ kita mulai melihat bahwa kehidupan kita terdisrupsi gitu, life disruption karena banyak hal yang terjadi dan kita mudah sekali berubah perilaku tanpa kita menyadari bahwa itu ada perubahan gitu. Ini semua nanti pengaruhnya ke dunia. Nah, sampai kemudian kita mengalami global pandemic tahun lalu. Ini lebih gila lagi gitu. Tiba-tiba kita harus shutdown, harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, dan ada satu virus yang bisa threat our life sehingga sangat disarankan untuk stay di rumah aja. Yang tadinya mobilitas kita tuh benar-benar sampai nggak bisa, it's like 24 jam dalam satu hari itu kurang gitu. Karena dengan mulai segala sesuatu itu, ketika kehidupan kita terdisrupsi, segala sesuatu tuh jadi berkesan udah less birokrasi, semuanya jadi gampang banget gitu ya. Ini semua berpengaruh ke perkembangan industri secara kreatif. Akhirnya yang tadinya kita nggak pernah lihat atau jarang kita bisa apresiasi atau jarang bisa bisa kita lihat outputnya dengan mudah, sekarang jadi jauh lebih mudah. Semuanya jadi terasa lebih mudah. Semuanya only on the tip of your fingers gitu. Nah, kayak kita hari ini, kita bisa meeting, aplikasinya aja udah banyak banget opsinya untuk meeting. Lalu, ya itu tadi tuh, gimana kita melewatkan waktu lebih banyak? Ya saat ini di rumah, kerja dari rumah. Kenapa?
karena semuanya sudah terkoneksi dengan adanya ketika kehidupan kita terdisrupsi oleh everything is going digital, everything you can find everything online gitu ya. Uh, Even dulu kayaknya kalau ketemu sama creative agency itu harus ketemu personally, sekarang mereka nanti bawa storyboard, ceritain kreatif kita kayak gini. We can do that through opsi-opsi tadi tuh, aplikasi yang menyediakan fasilitas untuk meeting. Kita nggak usah ketemu physically juga, itu semua bisa bisa tetap tersampaikan. Dan yang lebih gila adalah, eh nah ini tadi, creativity itu juga terdisrupsi. Muncullah satu habit baru, yaitu do it yourself, DIY gitu loh. Dimana apa aja bisa kita temukan di dalam bentuk application format yang tiba-tiba nih everybody can be just so kreatif. Orang-orang pada dengan mudahnya kita melihat begitu banyak brand baru. Kemudian lalu seseorang itu kita lalu sangat 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 sering mendengar istilah personal branding. Semua orang menjadikan dirinya punya brand gitu. Dan ini like 25 tahun yang lalu kita tuh nggak pede membawa nama kita menjadi brand. Boro-boro kita kalau mau bilang mau bikin sesuatu, wah, memilih nama yang tepat aja itu mungkin perlu rembukan gitu ya. Kalau sekarang nggak ada, apapun bisa jadi brand gitu. Ini adalah beberapa referensi yang aku dapat dari teman-teman di dunia kreatif yang untuk encourage orang untuk bisa melakukan segalanya sendiri. You can do this on your own gitu. Mau bikin apa, dalam bahasa apa, bentuknya mau gimana, all the references, all the sources, you can find it online gitu. Itu habit ini, behavior ini significantly bertumbuh dengan apa ya, lonjakan yang luar biasa itu ketika orang under situation di mana you cannot go anywhere, you cannot meet anyone in person, sementara manusia adalah makhluk sosial, dan you have to be kreatif. Dimana ketika kita bicara kreatif pada saat awal pandemi ya, kita bisa lihat bertumbuhnya dengan apa aja deh. Bahkan sekarang ada jasa, itu tadi ada jasa orang nyediain usaha untuk bersihin rumah orang, yang dulunya nggak kebayang karena dulu kita nggak yakin ada orang asing mau ke rumah kita bersih-bersihin rumah kita. Sekarang itu dianggap sesuatu yang common gitu. Lalu apalagi tuh, sekarang banyak sekali yang tiba-tiba menjadi pemberi materi, entah atau yang paling lazim kita menyebutnya, orang menyebut dirinya sebagai coach. Aku juga nggak ngerti nih orang-orang yang berposisi sebagai coach nih mau kita masukkan di dalam kategori orang-orang yang berperan di dunia kreatif atau enggak gitu ya. Lalu ada orang-orang yang kemudian kayak ada istilah baru, ada istilah lagi orang-orang yang bisa menginfluence orang. Mereka bisa menjadi key opinion leaders gitu. I mean, I'm just so amazed, dan orang-orang ini benar-benar didengerin nih sama orang-orang yang ngikutin si tokoh-tokoh ini gitu. Dia ngapain aja, dan people just easily expose themselves on their accounts gitu. Apapun itu yang dipakai, bahkan making full of themselves atau bikin kreatif lucu. Disrupsi kreatif ini tuh benar-benar gila sih. There is no such word yang bisa explain how apa ya, how what do you call it, kayak tiba-tiba kalau kayak apa ya, nggak terukur, nggak terarah, it's just everybody is just
can be, aku nggak, kalau mungkin kalau zaman aku menganggapnya is something kind of sort of crazy gitu ya, terlalu edgy gitu. Tapi I think for most of you yang lahir di tahun 80, 90-an dan 2000 itu nggak crazy, itu biasa. So that's what happened today. Nah, kalau kita sedikit melihat fact base-nya kayak apa, jadi ini salah satu platform yang they have a very comprehensive, ini aku rasa juga teman-teman di sini juga familiar gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat secara global aja di data mereka, mereka nih kalau nggak salah melakukannya every 3 months, quarterly gitu ya. Tapi yang aku dapat di kemarin yang Januari 2021. Secara global aja dari total populasinya katanya terpotret itu sudah ada 7,83 billion gitu orang yang menggunakan digital. Oke? Okay? Lalu yang based on mobile phone unique itu sendiri udah 5,22 billion. Dan yang memakai internet itu 4,6 billion, sementara yang aktif memakai media sosial itu 4,2. Jadi ini aja udah pasti terjadi persinggungan yang luar biasa ya. Otomatis orang yang pakai internet, we can say that, aku bisa mengambil konklusi itu orang yang pakai internet most likely dia adalah orang yang juga memakai sosial media gitu. Lalu apalagi gitu? Oke. Indonesia yang populasinya yang teridentifikasi oleh Hotsuite itu sekitar 774 miliar ininya penggunanya. I think kalau nggak salah sih populasi kita yang sering aku dengar populasi Indonesia sendiri itu mungkin sekitar 300 jutaan gitu. Jadi 274 itu sudah adalah populasi yang menggunakan mobile internet dan pengguna sosial media. So I think almost close to 90% of our total population ya, segitu banyaknya. Dan yang lebih gila lagi, yang terkoneksi secara mobile itu bahkan angkanya lebih besar dari total populasinya. Belum nanti yang internet user dan aktif social media juga, the numbers, the figures are just huge gitu. Artinya orang yang terkoneksi di Indonesia kan tuh berarti gila. Walaupun we don't know each other, we probably connected somehow gitu. Lalu kita bisa ngeliat juga berdasarkan age group. Age groupnya juga, wow, ya itu tadi dari 274 total populasi, from a very early age gitu ya, umur 13 sampai umur 64, angkanya tinggi sekali gitu loh. Mereka yang terkoneksi entah melalui apa yang mereka gunakan, mungkin sama-sama pelanggan Tokopedia atau sama-sama pelanggan Lazada gitu. Those are everyone who's using internet dan social media. Nah, jadi namun karena pandemi, dunia kita hari ini tuh sangat unik. We're talking about bagaimana orang itu harus tervaksin, kemudian even royal family di Inggris aja yang menurut aku kehidupan sehari-harinya aja udah social distancing ya, itu aja mereka tetap still have to cover themselves dengan masker, dan what I heard mereka juga harus divaksin. Lalu pertemuan pimpinan negara yang biasanya yang sering kita lihat dan sering didokumentasikan itu berlangsung secara offline, ya dengan resiko terpapar, karena memang ada beberapa pemimpin negara yang sempat terpapar, ya akhirnya bisa dilakukan secara online. Aku nggak kebayang tuh menghubungkan sekian ratus negara by technology, dan mereka bisa bertemu dan berkomunikasi as if they meeting each other personally gitu loh. Teknologinya udah sampai di sana, udah memungkinkan ke arah sana. So, dan nggak bisa dilupakan untuk membuat ini terjadi,
pasti ada orang-orang yang di dalam industri kreatif yang terlibat, tidak hanya orang teknis gitu. Nah, lalu fenomena kita juga mendengar fenomena kayak yang terakhir kemarin film Squid Games gitu ya, yang to be honest aku belum berani nontonnya sampai hari kalau mendengar deskripsi kayak apa ceritanya gitu. Lalu this is only also another homework for me to get to know this group gitu ya, namanya BTS, yang konon they have an army. Istilah army ini juga baru gara-gara kesuksesan BTS lah. We heard about an army yang mengadvokasi dan istilahnya mereka lah yang menjadi memviralkan tentang grup musik bernama BTS ini gitu ya, dari sebuah negara yang tadinya kita tidak melihat dia, we don't see it coming. Negara ini akan menjadi sangat luar biasa beberapa tahun terakhir ini. Dan yang nggak bisa juga dilewatkan, bahkan sekarang we can literally menonton sebuah film yang disampaikan dengan witty dan brilian yang judulnya itu Sex Education. How on earth we can talk publicly tentang sex education, and this film itu benar-benar literally memotret bagaimana teenagers berstruggle in understanding their body dan their sex behavior-nya itu kayak apa gitu. Mungkin kalau mundur 25 tahun yang lalu, ini mungkin film yang X-nya 5 gitu ya. Jadi dulu tuh kalau film yang sangat vulgar atau memperlihatkan anggota tubuh, alat vital terutama, itu dulu kita menyebutnya ada kayak X-rated-nya gitu. Now, there is nothing. So, today we live in a world yang seamless, borderless, dan hampir kelihatan seperti there is no rules gitu. Nggak ada siapa yang bisa mengatur karena itu tadi everybody just connected with everybody in such way, karena semua orang bisa berada di dunia online dan even you can have a fake identity online, and unless ada orang yang sangat jago meng-crack your identity, probably no one is gonna know gitu loh, who are you in this digital world. Nah, aku nggak mau gini, karena kreatif industri itu sekarang hampir nggak ada batasannya. Kapan kita menganggap seseorang itu pekerja kreatif, kapan enggak, karena kreativitas itu menurutku bukan sesuatu yang bisa kita pagerin dengan normatif lagi gitu ya, karena itu tadi everything on the tip of your finger gitu, you can just found creativity in any way, in everything gitu ya. Menarik, ada satu teman baik, dia lagi rajin mendampingi Bapak Menteri Pendidikan kita belusuan, and I have this very interesting conversation. Jadi dia bilang, dia merumuskan gini, so in order to conquer our world today for creatively gitu ya, ada 3 pilar yang for you to have it or to establish it, untuk mengconquer gitu ya, untuk mengconquer our world today di dunia kreatif ini gitu, yaitu you gotta have people who's amongst you sebagai yang akan berperilaku sebagai hipster. Dia adalah orang yang emang jagonya jadi tukang, entah tukang gambar, entah tukang bikin musik, entah tukang yang emang otaknya wild luar biasa, yang anything can just pop up in his or her head gitu ya, sebagai idea. Lalu ada yang tugasnya adalah sebagai hacker. Nah, kalau yang hacker ini nih biasanya
sering dikonotasikan kalau hacker ini adalah orang-orang yang I repeat, hipster itu adalah orang-orang kreatif dan kalau hacker ini adalah ini gara-gara baru belajar nih. Dan hacker ini adalah orang-orang yang apa eh, si tukang tadi. Kalau si hipster ini adalah orang-orang yang kreatif. Nah, tukang sama kreatif ini dua hal yang berbeda ya. Kalau tukang, kamu punya idenya dulu baru dia bikin. Nah, jadi ada orang yang memang di dunia kreatif ini sekarang ada orang-orang kita temukan yang memang jagonya nukang. Sifat yang pekerjaannya nukang tuh dia jago banget, nguliknya jago banget. Tapi kalau disuruh kreativitas itu dua hal yang berbeda. Ini memang hanya structure-nya si orang tersebut aja gitu ya. Nah, lalu ada yang terakhir. Nah, ini namanya hustler. Kalau hustler ini adalah orang-orang yang jago mengemas hasilnya hacker sama hipster ini untuk disampaikan dan diramu lalu dijual atau dipasarkan. So, makanya lalu kita mengenal ada istilah collaboration gitu. Sekarang banyak banget si ini bergabung dengan si itu di dunia, di segala macam bentuk dunia, nggak ada orang yang bisa independently bekerja sendirian. Semuanya bergabung dengan entah itu di industri yang sama ataupun dengan cross industry. That's why rumus ini kemudian menjadi penting karena the only way for you to act off di apapun kreativitas yang you choose to own itu these pillars harus ada karena lo nggak bisa menjadi tukang, menjadi orang marketing dan menjadi orang kreatif itu diambil semua is going to suffocating you gitu loh. Nah, cuman yang menarik lagi ini semua tuh bisa kita bangun gitu loh. Artinya kita masuk ke sini yang disebut di industri kreatif tuh you have to build the ecosystem gitu. Jadi kalau di ecosystem ini symbolizes bahwa kehidupan itu tuh ada matahari, ada pohon, ada orang. Ada orang yang harus mengurusi si pohon ini akan hidup, tapi juga perlu alam untuk membuat si tanaman itu hidup. Jadi kira-kira ketergantungannya ini, si ekosistem ini adalah sesuatu yang sifatnya kayak siklus kehidupan gitu. Saling terkait satu sama lain. Begitu juga tiga role ini gitu. Siapa yang jadi hipsternya, siapa yang jadi hackernya, dan siapa yang jadi hustlernya. Nah, so kalau ngejawab tadi judul yang challenge yang dikasih Prof. Iga mengenai so is it creative industry, so are we creating it atau kita pakai yang existing? Kalau mau lihat yang existing tuh kayak apa? Yang existing aja is difficult to describe gitu karena itu tadi no boundaries, seamless. Where do you want to talk about creative? Gimana mau mengkotak-kotakan yang ini nggak kreatif, yang itu kreatif, you name it gitu. So what I can say, yang pasti yang pertama, you gotta dig out always. Jadi exploration itu sesuatu yang must nowadays. Ingin mengconquer dunia kreatif, then you have to be willing and to have a heart to explore. Jangan berhenti mengeksplor. Apakah lalu it become exploitation? No. Menjadi exploitation itu kalau itu tadi itu balik yang aku bilang, you trying to do everything on your own. You don't have an ecosystem. You don't have people surrounding you yang whichever role yang kamu pilih, are you going to be the hacker, the hustler, or the hipster? You cannot be all of these three roles gitu. Itu yang menurut aku rumus yang keren banget yang kemarin di-share oleh one of my good friend Multus Anto. Nanti aku kasih kalau pengen ngikutin, aku sempet cerita sih sama dia kalau waktunya memungkinkan apakah dia mau share. Dan yang terakhir menurutku, this one, ini adalah aku menyebutnya akan terjadi explosion di dunia kreatif gitu. Explosion ini kenapa?
karena ide yang ada di sekitar kita tuh gila banget. Nggak, nggak bisa diinventarisir dengan mudah, tapi it's like there is no such thing as impossible gitu. So, for you are who want to be in this concrete creative industry, apapun itu, and sorry to say, kalau kita sekarang mau ngomongin advertising agency, uh, is a very challenging one karena everybody can do their own advertisement nowadays. Bahkan uh, apa I don't know whether advertising agency can survive. We're still going to need advertising agency at some point gitu ya, karena teman-teman yang di dunia komunikasi konvensional kayak televisi dan radio aja sekarang semuanya pindah ke ke gadget gitu. Jadi bahkan teman-teman radio sekarang juga muncul secara visual, entah itu melalui platform apapun atau ketika mereka memang melakukan tugasnya sebagai penyiar radio. So yes, it's going to be crazy and it's going to be there's going to be an explosion of creativity around the world gitu. Apalagi dengan kondisi yang tadi kita bilang, yang tadi aku sempat singgung, this pandemic, gimana pun sebelum semua orang di seluruh dunia tervaksin, di mana kita sekarang sedang masuk ke fase menuju herd immunity, so masih menimbang-nimbang, masih tarik ulur terus untuk apakah orang akan kegiatan-kegiatan yang dulu kita bilang ada konser musik segala macam itu akan kembali ada untuk selama-lamanya atau akan shifting ke betul yang seperti apa, we don't know. Kita berada di titik yang unknown gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi in a few seconds ahead, in a few days ahead. Kita yang tadinya nganggep orang negara lain jauh, sekarang bisa hadir kapan aja, bahkan bisa kita lihat secara visual. Now it's possible. Itu menurut aku membuat apapun itu menjadi sangat mungkin gitu. So for creative people out there, teman-teman yang sekarang juga sudah menjalani ini kreatif, so keep on exploring and be ready to be part of the explosion of the creative industry gitu. Thank you. Itu dari aku. Tadi aku udah bilang sama Prof. Iga, udah izin. Is a very light karena buat aku is just to trigger the conversation, which I'm so looking forward to have with all of you dengan teman-teman semua yang hadir di sore ini. Semoga apa yang tadi aku coba ceritakan cukup mempoke teman-teman, Noel teman-teman untuk share your imagination akan kayak apa sih dunia kreatif going forward. Gitu aja dari aku untuk materinya. Mungkin kita ngobrol sekali ya, Prof. Iga ya. Ya, kita udah akan ngobrol nanti. Terima kasih, Mbak Ocha. Silakan kawan-kawan. Kok Mbak Ocha, Mbak Ola. Kok mengenai nama seenaknya aja. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya atau sharing pengalaman dan mungkin kita bisa berbagi isu juga di sini, berbagi pendapat karena sebetulnya kalau teman-teman kan memang lahirnya pada masa yang memang sudah mengarah ke sana waktu itu. Sementara kita, saya, Mbak Ola itu kan ini jebakan usia banget sih ini. Kita berada pada masa kita tidak mengenal itu disebut sebagai industri kreatif. Betul. Kita mengenal itu orang-orang kreatif istilahnya ya, orang-orang kreatif di advertising agency, PR segala macam. Tidak di Indonesia belum dikenal sebagai sebuah industri. Belum. Karena ekosistemnya juga tidak ada atau belum ada waktu itu dan semua bergerak sendiri. Betul. Nah, sekarang teman-teman berada pada masa yang disebut sebagai ekosistem industri kreatif itu sudah ada atau sedang ditumbuhkan lah sekarang ini. Iya. Nah, silakan kawan-kawan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau di-share
pengalaman ketika melakukan petualangan-petualangan di dunia ini? Silahkan. Apa Kalau aja, boleh nggak ada. izin, Ya. Oh, boleh, boleh. Hai, Fauzan. Terima kasih. Gimana, gimana? ya terima kasih untuk kesempatannya. Tadi dapat banyak insight nih dari Mbak Flora sendiri yang sudah punya banyak pengalaman dari berbagai macam subsektor bisa dibilang. Nah, yang Amin. saya ingin tanyakan nih, Mbak, kalau secara poin market yang ada saat ini ya, sekarang kita berbicara masalah pasar ya, yang mana saat ini kan sebetulnya kalau saya nggak seberapa blast ini ke manapun sebenarnya, tapi posisinya ada keinginan untuk gimana caranya film di daerah itu bisa setidaknya secara pasar yang ada di daerah sendiri itu ya sesimpel kata-kata menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri gitu. Jadi kondisinya bahwa semisal secara target kita bikin film, ini agak rumit karena kita belum tahu ya pandemi ini jadi gimana ya. Apakah Ya, nanti betul. tiba-tiba bioskop ditutup lagi, nggak tahu, atau kita Ya. benar-benar harus ngelihat ke VOD, entah itu Netflix dan sebagainya, meskipun masuk ke sana juga agak rumit juga gitu. Nah, itu kondisi bahwa dari kacamata Mbak Flora sendiri melihat yang ya pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, sebetulnya secara secara praktikalnya kita membuat atau menciptakan sebuah pasar itu sebaiknya seperti apa sih secara strateginya, karena nggak jauh-jauh dengan manajemennya, strategi secara bisnis plan-nya, atau mungkin berhubungan juga dengan politik bisnis dan sebagainya, karena berhubungan juga dengan stakeholder yang lain secara kolaborasi itu gitu. Pemerintah contohnya. Nah, seperti itu. Terima kasih, Mbak Flora. Sama-sama, Fauzan. Jadi yang aku belajar tuh ya dari teman-teman yang bergerak di industri kreatif sekarang gitu ya. Gini, analogi yang bisa aku kasih, aku ngobrol dengan salah satu pemilik agensi kebetulan. Kebetulan agensinya aku bisa sebut sih karena kami cukup baik kenalnya. Namanya Hakuhodo. Itu salah satu advertising agency yang kalau tidak salah masih franchise dan masih multinational advertising agency. Jadi dia menceritakan pada masaku 25 tahun yang lalu, pembuatan sebuah TVC itu bisa memakan waktu hampir sebulan. Biayanya itu bisa minimum 1 miliar, Fauzan. Sekarang nggak akan ada klien yang mau membayar 1 miliar untuk sebuah film iklan gitu. Mereka sekarang dia bilang paling mahal lah 200 juta, dan itu pun mereka mau, si klien mintanya jadinya 3 hari kerja. Kalau bisa kemarin udah jadi, hari ini terima brief, kemarin udah jadi dan besok udah tayang gitu. Nah, lalu teman yang bekerja di Indofood menyampaikan lagi bahwa dalam mereka itu kan punya banyak sekali brand ya, Indofood ya. Dia itu bisa menghasilkan dalam hitungan bulan tuh bisa yang sifatnya tematik per produk aja bisa ratusan jumlahnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong film, yang pasti sekarang yang buat teman-teman yang tadi memilih menjadi posisi orang yang tukang ya, yang tukang bikin, itu tuh harus benar-benar menggali kreativitasnya supaya karena sekarang nggak bisa dibilang istilahnya murah, tapi sekarang karena semuanya bisa, semuanya ada, jadi yang diperlukan adalah kreativitas untuk menghasilkan sebuah karya yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian idenya baik, sehingga dilirik oleh audiens yang mau di-tap oleh si kontennya ini tadi gitu. Buat aku tuh, aku nggak tahu teman-teman ngikutin nggak kalau yang di dunia film tuh kemarin ada sebuah film namanya film Tilik. Ya. Nah,
film Tilik itu buat aku tuh fenomenal, keren banget. Keren banget. Itu kan cuma perjalanan ibu-ibu naik truk loh. Itu enggak, itu biayanya masih murah banget itu. Itu truknya juga truk truk begitu. Nggak ada castingnya orang terkenal. Tapi narasinya, conversation yang dibuat itu kuat banget. Dan itu ya kebetulan karena mungkin saya kuliahnya di Erlangga ya, jadi saya kan segala yang berbau Jawa-Jawa tuh emang jadi melekat ya. Jadi saya sampai jadi ngelihat bagaimana aksennya juga kayak aduh beneran real banget gitu loh. Padahal kan semuanya sebenarnya acting ya, semuanya kan bukan juga ibu-ibu RT dinaikin ke truk suruh berakting gitu. Itu tetap tetap ada skripnya gitu, scripted gitu ya. Dan kalau boleh dibilang yang dibahas tuh apa ya? Ceritanya tuh mungkin nggak berlembar-lembar kayak zaman dulu orang bikin skenario film. Ceritanya tuh apa ya? Tajam banget gitu dan durasinya pendek gitu kan ya. Nah, menurut aku itu tadi. Jadi kalau memang kita ngomong, oke, bagaimana film lokal bisa misalnya nih kita ngomong daerah mana ya, Jember gitu. Bagaimana para pembuat film Jember itu bisa ini memang mau nggak mau ada tuntutan yang sudah ada di depan mata. Bagaimana satu untuk pembuatan produksinya benar-benar mengena untuk apa yang mau disampaikan gitu. Saat ini tuh menyampaikan apa-apa harus sangat-sangat simple. Sesuatu yang kita nih hidup di dalam, aku menyebutnya conversation world. Semuanya tuh harus sangat ringan seperti kita ngobrol gitu loh Fauzan. Jadi kalau komponen kreatifnya aja sudah berat, tentunya pada saat mau dipasarkan pun yang akan tertarik untuk melihatnya juga bisa jadi akan sangat susah nyarinya gitu. Lalu kemudian kalau kita bicara, nah kalau namanya memasarkan pasti selalu ada prinsip ekonomi ya di dalamnya, artinya orang akan lihat harganya. Walaupun sekarang, nah ini nih, kalau kita bilang kemarin ketika pandemi terus semua industri collapse, I have the privilege untuk bisa cerita sama teman-teman sore ini bahwa industri fashion dan fashion yang tidak murah itu tetap mencapai target penjualannya. Tadinya ini buat aku nggak masuk akal. Tapi lalu logik itu terbentuk karena orang-orang yang tadinya spend ke luar negeri untuk membeli barang-barang itu kan nggak bisa pergi karena pandemik. Mereka jadinya berbelanjanya lokal tuh Fauzan. Jadilah tadinya uang yang tadinya mereka spend di luar, spendnya sekarang jadi di toko brandnya yang ada di Indonesia gitu. Jadi dibilang orang nggak punya daya beli itu kayak nggak pas juga sih gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi memang buat aku bilang nih memang sekarang momentumnya untuk kita menunjukkan bahwa kreativitas anak negeri, kreativitas orang Indonesia itu harusnya lebih mudah mengenai hati orang Indonesia daripada kreativitas dari negara luar gitu. Jadi memang adunya nih sekarang di ide nih, Fauzan. Di idenya, kalau eksekusi aku rasa sih udah keren banget ya. Kayak kemarin ada satu teman memposting di sosial medianya hasil film, ada sedikit animasinya oleh anak-anak kelas, kalau nggak salah mereka ini kayak sekolah menengah dari salah satu produk rokok. Mereka tuh hasil olahan gitu ya. Dan mereka bisa membuat film animasi yang udah cukup keren gitu loh. Maksudnya buat aku ya, yang ngelihat hasilnya tuh ya nggak kerasa animasinya gitu. Jadi memang yang sekarang menurut aku balik lagi mungkin nggak menjawab persis karena buat aku ini semua itu tadi yang Prof. Iga juga bilang ekosistemnya tuh emang harus bekerja bersama-sama. Yang
kalau kamu Fauzan sendirian, mikirin gimana mau ide apa, terus mikirin gimana produksinya, siapa yang mau ngerjain, terus Fauzan juga yang mikirin ininya, kamu nggak bisa bersaing gitu loh. Kasarannya harus ada yang bantu kamu yang punya jejaring gitu ya. Atau dia kenal dengan banyak komunitas yang penggemar film. Artinya dengan hanya berbekal bawa proyektor, kalau zaman aku dulu namanya proyektor, nggak tahu sekarang nama alatnya apa. Terus dipakai tembok, ada tembok bersih, disorot ke tembok, itu bisa putar filmnya gitu kan. Nah, atau sekarang tinggal cari pinjem layarnya siapa untuk pakai ininya, untuk pakai tempatnya untuk ngajak orang nonton bareng. Jadi yang gini-gininya nih kayak sekarang tuh di Jakarta lagi banyak tempat-tempat yang kayak one stop entertainment. Artinya gini, ada coffee shopnya, ada small studio untuk film gitu ya. Yang small studio itu benar-benar small, paling isinya paling banyak 20 orang gitu. Jadi si pengelola ini bisnis utamanya bukan dari menayangkan film Fauzan, tapi juga menyediakan tempat itu untuk bisa menayangkan film dengan kualitas misalnya cuma pakai USB gitu loh. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh. Atau tapi layarnya dan sound systemnya sudah mumpuni untuk menghasilkan satu pengalaman menonton yang menyenangkan, walaupun nggak sama kayak nonton ke bioskop ya. Mungkin audionya masih nggak terlalu sempurna gitu untuk settingan ruangannya, tapi cukup kedap suara untuk kita bisa fokus menonton film-film yang kualitasnya sendiri udah cukup lumayan. Aku nggak tahu sih Fauzan ini menjawab apa enggak, tapi karena menurutku sih ini momentumnya kalau memang punya komunitas yang bisa membantu, komunitas tuh penting banget gitu, punya berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di komunitas, karena mereka akan membantu menyebarkan hasil karya yang baik. Itu aku bilang yang kejadian film Tilik itu satu contoh yang real banget gitu loh. Kalau untuk yang kaitannya dengan karya film ya, Fauzan ya, gitu. Benar-benar nggak ada talent yang terkenal, lalu cuma ditayangkan dari satu orang ke satu orang. Sekarang casting utamanya katanya udah jadi bintang iklan. Gitu. Gitu sih Fauzan. Semoga sedikit menyentuh yang kamu tanyakan. Ya, siap. Makasih banyak ya, Laura. Pokoknya semangat. Siap. Nah, kawan-kawan yang lain, ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Mumpung Mbak Ola masih di sini. Ini menarik karena proses transformasi saya lagi Mbak Dewi ya. Halo Mbak Flora, izin mau tanya. Hai, boleh Dewi. Ya, jadi itu aku kan ini kan masih kuliah daring kan, jadi kebetulan di rumah, dan kebetulan rumahku tuh domisilinya Kabupaten Pati, di Jawa Tengah ya, agak pelosok gitu loh Mbak. Jadi itu akses. Aku ada temanku dulu dari Pati. Iya. Teman kuliah angkatanku ada. Nah, kebetulan itu di sini tuh industri kreatifnya tuh belum berkembang dengan baik ya Mbak ya. Dan kebetulan juga aku tuh kayak part time juga Mbak. Jadi bisa dibilang kayak admin gitu loh Mbak. Tapi tuh di satu sisi aku tuh merasa kayak di tugasku tuh terlalu banyak gitu loh Mbak. Pertama aku ngerasa emang aku tuh kayak hanya lulusan SMA ya Mbak, ijazah kan masih SMA di sini. Terus selanjutnya itu job deskku hanya admin medsos ya Mbak ya. Tapi tuh kerjaanku sendiri itu kadang itu aku sampai ke webnya ngurusin postingan kontennya, terus konten tiap hari. Dan kebetulan aku kerjanya itu di seperti kursus bahasa Inggris gitu loh Mbak, di kampung Inggris di Pati. Nah, jadi tuh aku yang emang basicku emang nggak bahasa Inggris yang pro expert gitu loh Mbak ya. Jadi harus berpikir ini kontennya mau dibuat kayak gimana, dan emang harus menjangkau marketnya dari anak SMA, SMP gitu kan Mbak. Terus juga aku disuruh bikin video tentang video tutor, kayak pengucapan gitu, pronunciation. Terus disuruh pelajarin Instagram ads, Facebook ads, terus kayak banyak banget. Dan aku tuh jadi itu Mbak CPWA-nya. Jadi kalau ada yang daftar tetap chat ke aku. Aku ngerasa kayak itu over job aku gitu loh Mbak. Terlalu over. Dan gimana sih Mbak cara untuk meyakinkan kayak orang-orang awam ataupun orang-orang yang kayak generasi Gen X, Gen Y, Gen Z itu loh Mbak, yang masih kayak buta tentang
industri kreatif tuh kayak gini dan emang ada pembagiannya gitu loh Mbak. Karena ngerasanya kalau emang jadi admin ya emang tugasku sebanyak itu gitu loh Mbak. Apalagi aku di satu sisi nggak ada portofolio yang matang. Makasih Mbak. Ya, oke Dewi. Eh, ya, generation gap it happen ya. Karena aku pernah di instansi pemerintah, aku juga ngalamin itu sih, Bi. Jadi apa namanya? eh, Bagaimana mengajak orang di sekeliling kita memahami bahwa memberikan penugasan pada seseorang yang tugasnya tumpang tindih, hasilnya juga nanti nggak maksimal kan gitu ya Wi ya, gitu. Nah, jadi memang pertama-tama kita harus bisa yang namanya memetakan. Nah, ada satu aplikasi. Nah, gila ini juga menurut aku dulu nggak kebayang. Namanya mind mapping. Aku sangat terbantu sekali karena aku orangnya nggak structured, Wi. Jadi aku sebenarnya kalau lagi kumat kreatifnya, pikiranku tuh gampang loncat-loncat gitu. Nah, akhirnya kalau aku memang lagi mengerjakan sesuatu, akhirnya jadi nggak fokus gitu. Nah, kenapa aku bilang aku coba arahin Dewi untuk coba dengan mind mapping? Mind mapping itu sebenarnya membantu kita memetakan, kalau kita kayak kita admin medsos, sebenarnya nanti kita bisa coba isi, jadi dia bentuknya tuh kayak branches ya. Ada branches-branchesnya gitu, ada branch-nya gitu, ada akar-akar, ada ranting-rantingnya, kayak bikin pohon. Nah, apa ketugas admin media sosial tuh apa aja? Misal dibagi berdasarkan waktu. Kalau harian apa, kalau mingguan apa, kalau bulanan apa, misal gitu. Nah, di dalam itu kan ada kegiatan-kegiatannya tuh, misalnya itu satu. Nah, lalu tadi kaitannya dengan harus produksi video. Nah, produksi video itu kan juga bisa misalnya walaupun cuma sekolah bahasa Inggris, misalnya cuma memang tempat kursus bahasa Inggris, tapi kan mungkin kursus bahasa Inggrisnya ada level-levelnya kan, ada level basic, ada level intermediate, nah itu aja udah 3 area yang berbeda untuk membuat konten media sosialnya, itu juga udah pasti beda-beda. Nah, kadang-kadang memang ketika kita cuma sampaikan secara verbal, yang sering terjadi adalah nggak semua orang itu disampaikan sesuatu secara verbal, itu memang ya tiap orang itu memang apa ya, neuron-neuron di otaknya tuh kadang-kadang nggak semua bisa ini gitu. Jadi ada orang-orang yang memang dia perlu divisualkan baru dia oh kayak gitu ya gitu ya. Nah, kalau buat aku tadi si tools mind mapping itu lebih kepada buat Dewi sendiri untuk melihat dan bisa menjabarkan dengan terstruktur load-nya itu seperti apa sih gitu. Nah, dari itu semua, itu kan nanti bisa diterjemahkan menjadi, oke, jam kerjanya adalah jam 9 sampai jam 5, misalnya Wi ya. Nah, dari jam 9 sampai jam 5 itu kan dipotong istirahat, ada apa. Nah, jadi bisa digambarkan, nah dari itu aja sebenarnya mungkin menurut aku Dewi bisa mengelompokkan bahwa uraian tugas yang yang diberikan itu sebenarnya satu, secara waktu udah nggak mumpuni gitu loh Wi. Kapan mau posting, kapan mau produksi video, kapan disuruh lagi ngelayanin apa tadi? Kamu juga jadi apa? Nerima admin WA-nya yang nerima orang. Gitu kan, ngejawabin orang lewat WA. Emang ngejawabin orang lewat WA nggak makan waktu. Iya kan? Kalau dia WA terus nggak berhenti, itu baru satu orang. Gimana kalau yang masuk WA-nya secara simultan? Lebih dari satu orang aja udah ribet banget. Jangan-jangan kamu salah kopas lagi nanti gitu. Atau salah respon. Salah manggil. Itu kan malah nanti menurunkan kualitas layanannya, respon rate-nya Dewi kepada orang yang bersangkutan kan? Kan gitu. Nah, generasi kami ini kadang-kadang tuh memang salah satu kelemahannya adalah ya mungkin karena di kami dulu tuh segala sesuatu itu nggak secepat sekarang, Wi. Segala sesuatu tuh berjalan jauh lebih lambat. Bagaimana Prof. Iga? Coba ngangguk-ngangguk. Dulu itu semuanya
pacing gitu. Artinya semuanya berjalan. Contoh nih, tadi kan lagi ngomong sama Fauzan tuh soal film. Zaman dulu, syuting film itu orangnya tuh bisa 30 orang. Zaman sekarang, nggak bisa syuting film 30 orang. Udah nggak mungkin aja. Kenapa? Karena akan jadi bikin mahal, jadi lama, terus jadi juga nggak efektif. Karena sekarang kalau bisa, satu kameramen bisa jadi tukang lampu, bisa jadi tukang edit juga kali. Kayaknya sekarang gitu. Kenapa? Karena untuk mengedit, nggak harus pergi lagi ke studio khusus. Udah ada, bisa di-download di laptop. Gitu kali ya teman-teman yang di dunia film, bener nggak? Kira-kira kan gitu tuh. Itu padahal bikin film, film beneran. Nah, apalagi kalau sekarang kan bikin video, habis bikin video emang sekali bikin langsung jadi. Kan nggak langsung jadi kan, Wi? Apalagi kamu kalau harus menyesuaikan nih. Kalau kamu bikinnya Reels kan ada 15 sama 30 detik, bener nggak? Terus kalau kamu mau bikin IGTV kan juga kalau kepanjangan durasinya, orang juga nggak ada yang nonton kan? Nah, untuk supaya kamu efektif kerjanya, kamu kan harus bikin skrip sederhana. Kamu mau ngambil gambar apa, bener nggak, Wi? Nah, itu kan juga perlu gitu. Nah, jadi maksud aku tadi, kenapa aku tadi nyebut mind mapping, karena aku terus terang terbantu sekali dengan pakai si mind mapping itu, sehingga aku bisa memetakan, oke, ini turunannya dari setiap yang aku harus kerjakan tuh apa aja, gitu. Dan dari situ aku bisa tahu untuk load yang, cakupan yang bisa aku kerjakan itu dalam beberapa waktu ke depan tuh sejauh mana, gitu sih, Wi. Karena kalau kita cuma bisa bilang, aduh kerjaku jadi banyak, belum tentu orang-orang yang terkait di sekitar kita tuh bisa membayangkan seperti apa banyaknya nih. Apalagi biasalah ada orang-orang yang kita seringkali bertemu dengan orang yang punya kesulitan, atau bukan punya kesulitan, bukan, kalau tidak kesannya jadi negatif ya, tapi gini, orang-orang di sekitar kita belum tentu mau menempatkan posisinya di posisi kita, gitu loh. Seringkali kita berinteraksi dengan orang yang kayak gitu. Jadi anggapannya itu gampang aja. Aduh itu kan cuma sebentar. Padahal itu nggak sebentar. Orang aku aja mau bikin video aku sendiri, kadang-kadang antara aku mau bikin apa, terus akhirnya jadinya apa, sering nggak cocok kok. Saking ya itu tadi, tiba-tiba waktunya nggak banyak gitu loh untuk bikin. Jadi ya seadanya aja gitu. So, balik lagi, aku sih dengar tadi kamu menjabarkan pekerjaanmu, menurutku sih emang overwhelmed banget ya, Wi. Semoga kalau memang nanti gimana-gimana, nanti gimana cara pakai si mind mapping. Kalau aku itu aplikasinya banyak banget di App Stores, apa aja sih ada, dia banyak versi gitu. Yang free juga banyak. Itu buat aku ngebantu yaitu tadi menstrukturkan kegiatan yang aku harus lakukan, sehingga dengan itu aku bisa melihat, oke, berarti ini turunannya sebanyak ini ya, gitu. Yang ini pekerjaan turunannya sebanyak ini ya, gitu. Jadi, ke depannya, aku bisa juga memberikan deadline sama diriku sendiri lebih realistik. Nggak cuma ngarang-ngarang, gitu. Dan aku jadi lebih disiplin dalam mengerjakan uraian dari tugas-tugas aku sih. Gitu sih, Wi. Apakah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Itu kayaknya Dewi sama itu loh, yang sosial media sekarang kan butuh kemampuan yang multifungsi. Itu pertanyaan menarik sebenarnya. Ketika masa industri kreatif seringkali menempatkan orang-orang kreatif itu sebagai orang-orang serba bisa, tapi dihargai dengan satu harga. Kesannya begitu kan? Iya. Nah, itu. Makanya ini memang gap yang memang terjadi gitu ya. Tapi ya itu tadi, kitanya juga harus bisa mengenali kita tuh strength-nya ada di mana sih. Menurut aku tuh penting banget. Di mana yang kita lebih ini, karena kayak tadi aku bilang, sekarang makanya jadi ada banyak teman-teman yang memberikan jasa konten kreator ya, gitu kan? Jadi membuatkan video gitu ya. Jadi tiba-tiba teman-teman yang videographer itu jadi kayak laku keras gitu loh.
Bahkan kalau di Jakarta nih teman-teman, itu banyak ibu-ibu yang jalan pagi bawa fotografer demi membuat konten. Dan sedih. Terima Gitu. kasih, Itu. Dewi. Makasih ya Dewi. Ada pertanyaan lagi? Ada teman-teman? Mas Ika mau Silakan. izin bertanya. Silakan deh, Pak. Selamat sore Mbak Flora, mau izin diskusi Ya dong, boleh dong. terkait Dengan siapa industri ini? kreatif yang sempat Mbak Flora jelaskan. Ini sih saat kita membuat sebuah strategi kreatif atau mungkin juga terlibat dalam peran yang ada di agensi periklanan atau mungkin agensi marketing yang bagian branding atau juga menjaga image-nya untuk biar tetap di masyarakat dikenal. Gimana sih Kak buat mengetahui bahwasanya campaign kita itu berhasil dan bisa kayak ini loh, kamu membayar aku 100 atau 200 juta itu kamu nggak gagal, kamu dapat banyak exposure dan juga akhirnya dapat income yang lebih banyak kayak gitu Kak. Soalnya banyak dari mungkin ya saya sempat sharing-sharing bahwa wah bayar 200 juta, 200 juta itu buat apa? Buat iklan toh, mending buat sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Flora. Terima kasih. Iya. Ini mau bicaranya dari sisi pitching ke klien atau bicara dengan atasan? Maksudnya di pembicaraan internal mengajukan budget klien. untuk dengan klien Mbak Flora. Oh, dengan klien. Oke. Jadi gini, memang ini nih salah satu yang juga dihadapi teman-teman pemain industri kreatif, terutama yang berkaitan dengan produksi ya. Karena sekarang tuh antara yang ngaku-ngaku jago kreatif sama yang beneran kreatif itu tipis banget, karena banyak teman-teman nih yang jago sekali membuat portfolio dirinya di media sosial nih. Ini hal baru juga nih. Jadi sekarang salah satunya yang diintip oleh para penanggung jawab perekrutan SDM di hampir semua perusahaan itu akan mengintip akun media sosial dari si calon tenaga kerja gitu ya. Entah itu untuk dengan alasan untuk melihat personality-nya, atau kalau yang kaitannya di dunia komunikasi, di dunia kreatif, pengen tahu kayak gimana sih kreatif orangnya gitu. Nah, memang yang jadi tricky di sini adalah bagaimana menempatkan, nah ini makanya perlu penguasaan akan bagaimana membaca hasil survei. Nah sekarang nih udah banyak banget cara membaca survei untuk penggunaan platform-platform yang ada. Jadi kalau TikTok efektif buat apa, lalu YouTube untuk apa, kapan bikin podcast, kapan, atau misalnya yang paling gampang kita ngomong Instagram deh, yang hampir mungkin semua teman-teman paling familiar mungkin ya. Itu dengan segala sekarang fiturnya, ada Reels, ada IG Live, ada IG TV, ada feed biasa gitu ya. Lalu ada carousel, ada emang bikin konten live video untuk feed, terus ada lagi mungkin sekedar bikin tips atau mengambil repost postingan orang. Nah, itu semua tuh sudah banyak sekali lesson learn-nya teman-teman. Nah, ini nih, makanya tadi aku bilang kalau mencoba mengerjakan semuanya sendirian, kenapa? Bisa jadi suffocating atau bisa jadi capek sendiri, karena nggak semua orang, setahu aku orang kreatif tuh nggak senang research, baca data, gitu. Tapi kita perlu, kenapa? Karena data itu, istilahnya sekarang tuh, semua itu bisa dilihat secara statistik, gitu. Nah, salah satunya yang menarik juga ketika kemarin katanya Instagram tuh mengubah algoritmanya. Lalu shiftinglah mindset yang tadinya dicari influencer dengan follower banyak, itu menjadi bergeser kepada mencari follower yang engagement-nya tinggi.
Ini dua hal yang berbeda loh ya teman-teman. Followers yang KOL yang followernya banyak dengan KOL yang engagementnya tinggi. Nah, tuh benar. Jadi ini agak bikin apa ya? Agak bikin banyak teman-teman yang ya istilahnya KOL nanggung lah ya gitu ya. KOL tengah-tengah nih yang gini, aduh, wah jadi makin semangat bikin konten gitu karena merasa oke, gue akan nggak lagi menjadi ukuran bahwa harus yang puluhan juta yang punya follower baru dia akan jauh lebih potensial buat pemilik merek daripada yang enggak. Nah, balik ke tadi untuk budget spend, yang tadi Nyun Sewu, tadi namanya siapa yang tadi tanya? Dewa, Mbak. Dewa. Oh ya, nah, Mbak, jadi Wak harus kuasain tuh 100 juta yang kamu mau ajukan kepada si ini adalah kamu sudah menguasai platform-platform kan gini, beda karakteristik produk atau misalnya apakah dia jasa atau produk konsumsi, apakah itu sebenarnya branding untuk seorang pribadi atau barang, itu kan beda tuh menggunakan platform yang mana yang akan jauh lebih efektif. Nah, tapi yang menarik juga ini sih belum ada kasarannya kalau kami zaman dulu kita tuh udah punya pemahaman yang sama di kita semua pemilik produk dan dengan para agensinya gitu. Yaitu satu, kalau mau yang mass, yang reach-nya tinggi, TV nasional. Kalau mau yang lokal tapi bisa ganti-ganti materinya, pakai out of home. Out of home tuh ada dua, out of home yang still sama out of home yang TV yang yang bergerak. Ada lagi yang namanya zaman dulu tuh, kalau sekarang sih orang agency bilangnya activation, tapi dulu kami menyebutnya below the line gitu ya. Nah, activation itu bagaimana supaya brandnya itu engage, kita kan sekarang banyak lebih engage dengan customer-nya dan lebih interaktif. Nah, kalau sekarang itu semua ujung-ujungnya kan di sini ya, di handset gitu ya. Jadi memang challenging-nya adalah apapun yang kita hasilkan itu harus secara visual capture atensi dari segmen yang mau kita tuju gitu. Misal nih, kalau kita mau bilang mau pakai TikTok, apakah TikTok kemarin ada seminggu yang lalu, 2 minggu lalu ceritanya katanya TikTok itu bahkan sekarang juga dilihat sebagai media yang bisa untuk penyampaian hal-hal yang serius. Hal-hal yang serius maksudnya gini, yang filosofis, mau menceritakan tentang bagaimana supaya hidup lebih berarti. Katanya TikTok tuh juga sekarang bisa dipakai untuk ini. It works for beberapa orang tertentu. Aku juga nggak tahu itu bagaimana ininya. Padahal menurutku TikTok itu harusnya sangat ringan, harusnya sesuatu yang fun, sesuatu yang nggak usah message yang berat-berat gitu. Tapi ternyata ada brand-brand yang memakai TikTok dan ya itu laku buat mereka gitu. Membuat tidak menurunkan entah itu kepremiuman dari si brandnya atau dari apapun gitu loh. Seorang bintang film Hollywood tuh jadi endorser sebuah produk skincare karena targetnya anak muda, jadi dia ibu dan anak jadi model skincare gitu ya. Dia pakai TikTok. Dan hasil TikTok sih tetap keren ya. Mungkin karena emang di sana itu maksudnya nggak jadi kampungan juga karena dia pakai bukan jadi kampungan ya, tapi nggak jadi kayak low gitu loh. Skincare-nya kalau skincare mahal gitu loh ya. Jadi sekarang nih semua platform itu yang diuji di sana adalah kreativitas ide yang mau kita tampilkan apa sih gitu loh. Apakah
mau nampilin maaf gitu, bagian tubuh tertentu untuk seseorang, kalau misalnya yang mau divisualkan itu adalah produk untuk, I don't know, bukan tato kali, tapi misalnya membersihkan baju bagian mana, tapi cara ngambil bajunya, cara ininya seru, mungkin lebih works kalau pakai TikTok gitu. Atau bisa juga lebih works kalau pakai model terkenal. Nah, kayak gini-gini tuh bagian dari proses kreatif yang harus diolah sama si orang yang bertugas memanufacture ide kreatifnya itu gitu, atau yang tugasnya untuk brainstorming. Nah, karena itu tadi makanya aku bilang tidak mungkin mengerjakan semuanya sendirian karena kreativitasnya itu juga harus tajam dan harus autentik dan harus menggigit. Jadi memang you have to do it dengan sebuah tim gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kuasain karakteristik dari setiap platform. Udah banyak sekali kok success story produk-produk yang memakai platform A, platform B untuk membuat berbagai kreatif untuk ini, dan nggak usah khawatir dengan angkanya. Kalau menurut aku gitu. Angka itu entah itu 100 juta atau 200 juta duitnya si klien, yang penting sekarang how to convey the message and how the message is diabsorb sama target audience yang diinginkan, penekanannya di situ. Karena ketika aku yakin pada akhir hari setiap klien itu kan yang penting mau produknya, kalau tujuannya akuisisi ya orang beli produknya. Kalau tujuannya repetition ya orang jadi beli lagi. Kalau tujuannya volume, orang lebih banyak beli secara kuantitas. Selama itu semua terdeliver, you're going to be okay gitu loh. Kadang-kadang teman-teman juga harus berani membuat strateginya itu nggak terpatok sama uangnya dulu gitu. Karena kalau udah terpatok sama uangnya, biasanya jadi dicocok-cocokin tuh kreatifnya sama dananya yang ada. Habis itu pas produknya nggak sukses, KPI-nya nggak nyampe, terus bilang ya jadilah si pemilik produk atau pemilik merek bilang, ya kok nggak sesuai sih dengan yang kamu janjiin, harusnya sales saya bisa naik, atau harusnya produk saya jadi lebih dikenal, tapi nggak jadi lebih dikenal. Nah, di sini nih yang menguasai betul karakter setiap media yang mau dipakai atau platform yang mau dipakai itu penting banget, teman-teman. Emang harus punya, harus rajin mengupdate diri deh. Harus rajin dari exploration tuh harus ada di hati teman-teman nih di industri kreatif. Itu sih yang aku bisa bilang. Dewa udah punya proyek 200 juta nih, sangar Dewa nih. Saya berhenti jadi dosennya kalau begitu. Kawan-kawan, ada lagi yang mau diskusikan? Terutama teman-teman yang berkecimpung di industri langsung. Tadi Dewi, makasih udah share pengalamannya. Tolong nanti bilang atasannya harga saya tiap kalian tuh beda-beda. Gitu. Ini kerjaan berapa orang? Sebenarnya lebih kepada efektivitas ngebagi waktu sih. Ntar nggak istirahat kalau semua dikerjain, Wi. Sorry, masih nggak, Mbak Flora. Ya. Izin bertanya begitu sama Mbak Flora terkait dengan kita semuanya pasti di sini setuju ya bahwa industri kreatif ini salah satu yang menyokong kesejahteraan perekonomian di Indonesia begitu. Kemudian bagaimana jika stakeholders itu terlalu mengeksploitasi industri kreatif tersebut begitu. Contohnya misal nih ya, di beberapa tahun yang lalu di Jember itu kan ada ini Jember Fashion Carnaval. Iya, tahu. Jember Fashion Carnaval itu kan
waktu itu dijual tiketnya terlalu tinggi, kemudian dibuat semacam barrier atau pembatas yang begitu tinggi sehingga warga Jember itu akan susah untuk menyaksikan Jember Fashion Carnival di runway openingnya begitu ya. Iya, iya, iya. Dan ini cukup menimbulkan polemik di masyarakat Jember waktu itu. Dan karena memang tiketnya kalau kita lihat harganya cukup tinggi dan itu tidak terbeli oleh warga oleh beberapa warga Jember begitu. Ini bagaimana Mbak Flora melihat industri kreatif yang apa namanya ya, bisa kita bilang terlalu dieksploitasi begitu. Gimana? Iya, memang itu juga kemarin jadi diskusi dengan beberapa teman-teman ketika kita bicara seperti teman-teman mungkin ngikutin nggak bahwa kita kan menjadi tuan rumah G20 tahun depan ya. Nah, di mana di sini setiap daerah tuh harusnya kalau bicara hari ini ya dengan bicara kapasitas kreativitas teman-teman di daerah juga udah yaitu tadi karena kita hidup di dunia yang borderless dan seamless gitu tadi yang orang kreatif tuh nggak berarti orang yang harus tinggal di pusat kota atau apa selama dia ada orang-orang di sana yang memang mengembangkan dirinya sedemikian rupa pasti skillnya ada gitu karena apapun ada nih sekarang dengan kita terhubung dimanapun. Nah memang kalau kaitannya dengan sebuah acara yang menjadi acara agenda pemerintah daerah, kita masih berhadapan dengan para pemimpin daerah yang kebanyakan itu adalah birokrat Angga gitu loh. Nah birokrat ini nih memang unlikely orang kreatif ya seperti kita tahu sampai hari ini kan para pemimpin daerah yang menonjol orangnya bukannya itu lagi ya. Yang artinya gini, memang mereka itu berani mencoba sesuatu yang tidak sama atau tidak berdasarkan masukan seseorang, tapi dia memang punya konsep gitu. Nah, memang salah satunya ya kaitannya tadi dengan G20. Salah satunya, karena kebetulan aku kemarin tuh lagi bergabung dengan teman-teman di bisnis media yang lagi ngobrol sama Kemendagri. Nah, Kemendagri ini bilang bahwa salah satu challenge terbesar berhadapan dengan pemimpin daerah adalah satu, sampai hari ini tuh masih banyak pemimpin daerah tuh yang nggak ngerti bagaimana mengolah budgetnya. Mampus nggak? Jadi informasi yang kemarin mereka sempat share dari dana yang mereka sudah ajukan dalam RAB mereka itu yang terserap, yang terpakai itu artinya bahasanya BUMN ya adalah baru 39% dan ini sudah mau kuartal 4 dan mau bikin budget tahun depan. Mampus nggak gitu ya, maksudnya excuse my word gitu. Cuman buat aku ya karena mereka birokrat jadi memang kalau dibilang mereka bisa menjadi orang yang untuk mengelola daerahnya sedemikian rupa, jadi tahu nih peruntukannya misalnya nih, kenapa sih dibikin Jember Fashion? Nah, misalnya tujuannya adalah untuk mengangkat Jember menjadi salah satu kota fashion di Indonesia untuk area Jawa Timur gitu misalnya ya. Nah, ya karena pemimpin daerahnya orang birokrat tentunya kan dia harusnya mencari orang yang menguasai bagaimana industri fashion itu untuk menjadi bagian dari timnya. Yang sudah pasti tidak dilakukan, Angga, gitu. Pasti masih modelnya adalah orang yang dipercaya, orang yang dikenal, gitu, yang belum tentu punya skillnya. Jadi terjadilah hal-hal yang, karena menurut aku itu sangat eksekusional, urusan tadi itu nggak ada strategi, nggak ada apa bahwa kenapa harus dibikin tinggi sehingga warga nggak bisa lihat tuh menurut aku it's actually technicality gitu, nggak ada prinsip apa-apanya gitu. Karena kalau kita ngomong kayak di Jakarta aja itu kan teman-teman mungkin kalau yang pernah ke Jakarta ada satu di Kompleks Senayan tuh ada namanya Jakarta Convention Center JCC. JCC itu salah satu hall yang sangat sering mengadakan pameran sebelum pandemi. Nah, JCC itu bisa didesain secara gedung ya, bisa didesain ada 3 sampai 4 acara berjalan bersamaan dan tidak mengganggu satu sama lain. Jadi
kayak kalau kita bilang berarti kan artinya fasilitas gedungnya sudah bisa mengakomodir gitu ya. Jadi mau acaranya beda-beda, yang satu kawinan, yang satu apa, yang satu pameran buku, yang satu pameran mobil tuh nggak ada masalah gitu. Atau satu lagi ada lagi namanya ICE di BSD. Nah, balik ke tadi apa yang terjadi dengan Jember itu, ya itu tadi ketika diolah, misalnya konsepnya udah keren banget nih Jember Fashion-nya, tapi ketika diolah oleh pihak-pihak yang memang tidak menguasai marketnya, nggak menguasai ya tadi itu, aku sih tadi udah banyak mau nanya aja gitu. Kenapa harus dibikin tangganya pagernya tinggi supaya orang di sekitar nggak bisa nonton? Emang ada unsur kerugian ya, dalam tanda kutip ya, kerugian buat panitia tuh kalau bisa ditonton dari luar misal gitu. Atau memang ada target finansial yang harus dicapai sehingga acara itu dibuat kesannya eksklusif kan, jadi banyak pertanyaan itu tuh gitu loh. Nah tapi kalau yang menurut aku sih, feeling aku sih lebih kepada kayak pertimbangan yaitu tadi yang mengeksekusi nggak paham bahwa sebenarnya Jember Fashion Show itu harusnya juga menjadi acara yang dicintai oleh masyarakat sekitar gitu-gitu kayak ya nggak. Jadi dengan mengizinkan warga nonton itu harusnya bisa jadi kayak bagian dari identitas bersama dan kebanggaan bersama warga Jember. Menurut aku begitu sih ya, yang aku tahu tentang perjalanan Jember Fashion tuh tadinya mau di situ. Nah nggak tahu nih sekarang pengelolaannya lebih diarahkan kemana gitu loh. Kalaupun memang misalnya menurut aku sih unlikely bahwa tujuannya Jember Fashion itu diadakan untuk menjual acara itu untuk mendapatkan sebuah angka finansial tertentu sih. Rasanya sih enggak sih, setahu aku. Itu memang dibikin sebagai acara ikonik aja untuk menjadi salah satu tujuan pariwisata kah. Lebih ke situ menurut aku. Lebih menjadi untuk mendatangkan pendatang ke ini hanya untuk menghadiri Jember Fashion gitu loh. Jadi aku nggak bisa bilang secara spesifik karena aku nggak menguasai ruang lingkup dari pemerintah Jember mengadakan Jember Fashion. Tapi kalau yang aku ikuti dari teman-teman yang pernah hadir di Jember Fashion, seingat aku sih itu gitu. Karena kalau nggak salah keren-keren banget kok, sangat sangat ekstravaganza kok ininya, nuansanya Jember Fashion itu seingat aku. Gitu. Iya betul itu Mbak, memang memang masalah semua pemerintah daerah. iya baik, Gimana? terima kasih Mbak Flora. Ya, jadi memang sebenarnya Jember Fashion Carnival ini kan menjadi kebanggaan warga Jember begitu ya. Tapi memang di satu waktu itu yang barrier-nya terlalu tinggi memang menjadi polemik karena warga Jember itu yang tidak beli tiket VIP-nya itu pada akhirnya hanya menyaksikan dari pinggiran jalanan yang spektakulernya tuh udah berkurang, karena kan kalau kita tahu spektakulernya JFC itu waktu mereka keluar dari first gate, dari gate utama begitu kan, Iya, spektakulernya di sana begitu. Dan yang jadi pertanyaan orang Jember itu pada akhirnya ini terlalu dibuat eksklusif begitu loh. Sedangkan warga Jember sebenarnya juga bangga sekali akan hal itu begitu. Itu yang jadi problemnya sebenarnya. Betul. Itu nggak cuma Jember sih, banyak daerah yang juga mengalami kondisi yang sama gitu. Apalagi yaitu tadi kemampuan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dari kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya kreatif itu memang boleh dibilang masih sangat terbatas sih. Karena pada dasarnya kriteria mereka untuk menjabat itu ya kriteria birokrat ya Prof. Bukan kreatif, bukan untuk cerdas secara kreatif. Itu berarti harus ada sinergi yang lebih kuat begitu mungkin ya dari pemerintah daerah dengan pelaku kreatif itu sendiri.
Benar, benar. Memang itu harus dibangun dan nggak bisa nunggu pemerintah daerahnya untuk yang mencoba mengenali sih. Enggak, emang dari kita yang orang kreatif yang harus rajin sowan dan rajin menginikan, karena kadang-kadang tembok yang mereka bangun tuh sebenarnya karena ya namanya birokrat ya, emang susah sih untuk apa bahasanya? Untuk kulo nuwun duluan tuh tipikal birokrat tuh angel ya. Itu yang saya tahu. Iya, iya, iya. Ini menarik, Mbak Ola dan juga Angga ya, bahwa sebetulnya sekarang pengembangan arah industri kreatif sekarang adalah sustainable creative industry ya. Aspek sustainable itu lebih banyak kalau kita bicara pentahelix kan melibatkan masyarakat sekitar harus lebih banyak, karena Betul. dengan pelibatan masyarakat sekitar maka industri kan jadi lebih sustain ya. Ada ekosistem yang terbangun. Tapi masa sepakat dengan Mbak Ola tadi bahwa pemerintah, ya saya nggak tahu, ada orang Pemda di sini. Seringkali memang benturan itu terjadi ketika pertama kita bicara nomenklatur ya. Seringkali Pemda itu berasal nomenklatur. Industri kreatif ini yang urusin dinas yang mana kan? Apakah pariwisata, Deperindak, perindustrian, dan semua sering lempar-lemparan karena apa? Kalau sudah nggak ada uangnya nggak bakal diambil. Betul. Tapi kalau udah sudah project tangible project, rebutan semua ngambil itu dinas-dinas kan begitu seringkali ya, karena Betul, tangible project kan, dan mereka nggak bisa kalau diajak bukan nggak bisa ya, susah mencari kepala dinas yang mau diajak long term planning. Yang pada akhirnya mereka berpikir, lah bentar lagi kan aku nggak menjabat di dinas ini, ngapain gue capek-capek bikin untuk program 5 tahun, padahal 2 tahun lagi gue udah bisa lagi dimutasi di rotasi dinas lain kan. Betul, itu yang saya temui juga. Itu yang saya temui juga sebetulnya persoalan itu. Dan itu sulit pada akhirnya mencoba, bisa tapi harus ketemu kepala dinas yang oke, yang punya visi. Yang itu tadi seperti kata Mbak Ola, menembus batas-batas kultur birokrasi yang terus terang memang menjengkelkan itu. Iya. Apa ya? Jadinya memang ya di situ challenge buat teman-teman kreatif untuk menghidupkan menghidupkan kreativitas lokal gitu ya. Artinya salah satunya misalnya yang paling gampang kalau kita ngomong tentang pariwisata itu, kapan sih sebenarnya harus ada fasilitas penginapan tingkat sekian, sementara kita tahu ada banyak di daerah area pariwisata kita yang sebenarnya kalau dipertahankan kelokalannya, dia jauh lebih secara estetika, secara nilai jual ya, nilai kesensualan daerah itu akan jauh lebih hidup kalau dibiarkan penginapannya itu menyesuaikan dengan kondisi daerahnya, gitu kali kira-kira, Prof. Ika. Itu yang aku lihat kemarin kalau lagi teman-teman ngikutin Labuan Bajo nih, gitu kan lagi ada tuh satu penginapan yang sangat mengkopi satu daerah di Yunani ya. Oh ya? Lagi banyak. Jadi dia mengambil daerah Myokonos atau mana gitu. Jadi bangunannya memang bukan bangunan asli. Ya nggak ada Indonesianya. Jadi orang yang memang sudah berlibur ke tempat itu sengaja ke situ karena nggak bisa pergi ke tempat itu. Jadi dia dan mendadak itu tempat viral gitu ya. Jadi aku cuma ketawa aja, gue bilang, kok orang ke Labuan Bajo karena membayangkan karena dia nggak bisa pergi bepergian ke negara di mana ada penginapan model itu, dia nggak bisa dapat jalannya. Terus gimana pemerintah daerahnya kok juga mengizinkan bangunan itu bisa ada di situ gitu dan nggak ada nuansa lokalnya. Ya kan nggak mungkin ada di tempat kayak gitu terus makanannya pisang goreng. Ala Santorini bener, Fauzan. Thank you. Iya, kan ketawa dong. Aku bilang ini, iya toh, kok nyari Santorini di Labuan Bajo ki? Wah, nggak tahu siapa yang miss lah. Karena menurutku tidak perlu model Santorini pun Labuan Bajo itu kan sudah indah. Alamnya sudah sangat indah, gitu loh. Gitu. Dan biaya perjalanannya kan masih mahal sekarang. Ya, jadi pasti yang ke sana kan premium. Betul.
Ya karena itu tadi, ini konsep yang mau saya sampaikan sih di acara presentasi di Western Australia tahun depan, konsep uh, uh, visual tourism dan memory tourism. Jadi ketika mereka tidak melihat Labuan Bajonya, mereka bisa menginap di sebuah tempat yang secara istilah anak kesan sekarang Instagramable. That's it. So fungsi tourism itu menjadi sangat personal, tapi juga menjadi sangat publik di waktu yang sama. Jadi karena publik kita ketika mereka share ke sosial media, itu menjadi sangat publik karena itu dan itu mereka tidak peduli itu di Labuan Bajo, tapi adalah keindahan yang ada di foto itu. Iya, betul. Dan itu sangat, ya bukan sangat, cenderung destructible sih untuk industri sebetulnya. Dan itu tidak sustainable itu. Jadi ketika tren itu hilang, habis. Ini catatan menarik buat teman-teman. Terima kasih Angga atas pertanyaan. Kita hampir sudah 3:45:47 nih. Maaf kawan-kawan kalau ada yang sholat maghrib kelewatan. Terutama yang ini. Ada pertanyaan lagi kira-kira mau disampaikan, diskusikan? All good? Karena kita udah lewat, Mbak Ola. Terima kasih banyak sudah bersedia diskusi dengan kita di sini, berbagi insight dan pengalaman. Mungkin ada closing remarks yang Mbak Ola mau sampaikan ke kawan-kawan di sini? Kalau dari aku yang pasti buat teman-teman yang masih berada di daerah di mana ingin membangkitkan kreativitas lokal, menurut aku ayo kita perjuangkan sama-sama. Prof Iga termasuk kita tuh UNER cukup punya banyak akses ya, Prof Iga ya. Kalau memang ada, kebetulan kita juga ada senior kita di komunikasi yang ada bisa membantu kita untuk mengakses pihak-pihak yang kita perlukan untuk men-showcase kreativitas lokal apa yang bisa kita hadirkan dari di mana kita berada. Maksud aku kalau bukan kita yang memperjuangkan, terus siapa gitu. Karena kita nggak bisa berharap sama pemerintah pusat. Jadi ayo kita kembangkan kreativitas daerah kita, karena itu tadi kita akan sampai di era is going to be explode gitu ya, explosive gitu. Jangan sampai nanti yang menguasai industri kreatifnya dari luar negeri. Kalau bisa kita sih yang nguasain anak-anak negeri sendiri. Itu sih kalau aku bilang. Kita kuatin ekosistemnya sebelum mereka masuk. Iya, betul. Walaupun sudah dimasukin duluan sih. Ya, gitu deh. Oke. Sourcesnya udah kurang nggak? Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah hadir di kuliah tamu ini. Buat teman-teman mata kuliah industri kreatif, terima kasih. Ini mungkin pencerahan yang bisa buat bekal teman-teman nanti kalau mau menyelesaikan UTS-WS-nya, pencerahan dari Mbak Ola, dan feel free to kontak Mbak Ola kalau misalnya perlu diskusi lebih lanjut nantinya gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ola. Makasih, jangan kopo-kopo diundang lagi untuk berbagi di sini kita. Senang. Oke, selamat malam. Saya lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap bahagia. Saya akhiri kelas kita malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Iga, Mbak Flora. Terima kasih sama-sama semua Fauzan, Angga, Dewi, Flora.